Viral di Eropa. Zinedine Zidane, legenda Prancis dan mantan pelatih Real Madrid, berkomentar tentang timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dalam putaran 4. Ramalan mengejutkan ini. Dia berkata, "Saya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Apa itu? Simak penjelasannya hingga selesai. Kabar mengejutkan. Kembalinya Coach Indra Safri sebagai pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Kok bisa melatih lagi setelah gagal total di Piala Asia? Apa yang bikin Indra Safri rela kembali? Apa dia gak takut kalau gagal dan nama besarnya jadi taruhan? Nah, itu semua akan kita bahas di video kali ini. Stay tune sampai akhir ya. Gawat, timnas Indonesia sedang dibayangi krisis penjaga gawang. Di saat kita bersiap melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, justru dua kiper utama kita, Emil Audero dan Maarten Paes, belum bisa dipastikan akan tampil. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa serius cedera mereka? Dan siapa yang bisa diandalkan kalau keduanya absen? Yuk kita bahas tuntas. Tapi jangan lupa ini serius. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Viral di Eropa. Zinedine Zidane, legenda Prancis dan mantan pelatih Real Madrid, berkomentar tentang timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dalam putaran 4. Ramalan mengejutkan ini. Dia berkata, "Saya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Apa itu? Simak penjelasannya hingga selesai. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang mengejutkan dunia sepak bola, legenda Prancis dan mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengungkapkan ramalan mengejutkan terkait tim nasional Indonesia. Dalam wawancara itu, Zidane menyatakan dengan yakin bahwa timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah menyelesaikan babak keempat kualifikasi zona Asia yang berat namun penuh peluang. Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bukan karena keberuntungan, tapi karena mereka layak. Karena mereka punya kualitas, determinasi, dan harmoni yang belum pernah saya lihat di Asia Tenggara sebelumnya. Pernyataan Zidane ini bukan hanya basa-basi. Ia menyampaikan ramalan tersebut dengan ekspresi serius, pandangan tajam khas dirinya saat masih mengatur lini tengah tim Prancis di masa emasnya. "Saya sudah melihat cuplikan pertandingan mereka, menganalisis cara bermain mereka. Apa yang mereka punya bukan kebetulan. Ini adalah proyek jangka panjang yang kini mendekati puncaknya," ujar Zidane. Pernyataan ini datang hanya sepekan sebelum timnas Indonesia terbang ke Stadion King Abdullah, Jeddah, untuk menghadapi dua pertandingan hidup mati di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi bukan sembarangan Arab Saudi dan Irak, dua raksasa yang sudah kenyang pengalaman di panggung dunia. Namun Zidane percaya, bukan tanpa alasan. Menurutnya, transformasi Indonesia tak lepas dari masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas tinggi yang memperkuat fondasi tim dengan presisi dan pengalaman Eropa. Jay Itzes adalah tembok di pertahanan. Dia membaca permainan seperti Chiellini di masa jayanya. Olero punya insting mencetak gol yang sangat matang, dan Tom Hayedia adalah jantung permainan mereka. Tak banyak yang menyadari betapa pentingnya peran dia dalam menyatukan tim. Tapi Zidane tidak hanya terpukau oleh para pemain diaspora. Ia juga memuji pemain-pemain lokal Indonesia yang menurutnya sudah berada di level internasional. "Saya kagum dengan Rizky Ridho. Dia muda, berani, dan disiplin. Beckham putra, visi dan sentuhannya mengingatkan saya pada pemain-pemain muda Prancis di Akademi Clairefontaine. Dan Jakob Sayuri, pemain seperti itu bisa membalikan keadaan hanya dengan satu gerakan." Zidane bahkan bercerita bahwa ia pernah bermimpi aneh namun penuh makna.
Dalam mimpinya, ia melihat tim berkaus merah dengan burung Garuda di dada menyanyikan lagu kebangsaan di hadapan ribuan penonton di Stadion Piala Dunia. Saya tidak percaya takhayul, tapi mimpi itu terus muncul. Dan setiap kali saya melihat Indonesia bermain, saya merasa mimpi itu mendekati kenyataan. Wartawan Perancis yang mendengar pernyataan itu sempat tertawa kecil, namun Zidane menatap mereka dan berkata tegas, "Jangan remehkan kekuatan tekad. Jangan remehkan Indonesia." Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang juga mantan rekan Zidane di masa bermain mereka, memberikan tanggapan atas pujian dan ramalan sahabat lamanya itu. Kluivert awalnya tertawa kecil mendengar komentar Zidane. Namun ia segera menunjukkan rasa hormat dan keseriusannya. Zizou bukan orang yang mudah memberikan pujian. Kalau dia bilang seperti itu, berarti dia benar-benar melihat sesuatu. Dan jujur, saya juga merasakan hal yang sama. Menurut Kluivert, komentar Zidane menjadi semangat tambahan bagi para pemainnya, namun juga menjadi beban yang harus diubah menjadi motivasi. Tim ini sudah melalui banyak perjuangan. Banyak yang meragukan kami sejak awal. Tapi lihat sekarang kami di sini, satu langkah lagi dari panggung terbesar di dunia. Zidane melihat potensi dan sekarang tugas kami adalah membuktikan bahwa kami memang pantas mendapatkannya. Dengan 2 laga penting menanti, tim Garuda tahu mereka bukan favorit. Namun kali ini mereka membawa lebih dari sekadar semangat nasionalisme. Mereka membawa visi, struktur permainan, dan kualitas individu yang mulai diakui dunia. Media internasional mulai melirik. BBC Sport menyebut Indonesia sebagai tim Asia Tenggara paling siap secara taktis. Sementara ESPN menulis artikel berjudul From Outsiders to Contenders, The Indonesian Miracle. Pernyataan Zidane mungkin terdengar bombastis bagi sebagian pihak. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini adalah motivasi. Ini adalah sinyal bahwa dunia mulai melihat bahwa perubahan telah dimulai. Dan di Jeddah di bawah sorotan ribuan lampu stadion, Garuda akan mengepakkan sayapnya. Saya percaya pada tim ini. Saya percaya pada para pemain saya. Dan jika Zidane bisa melihat masa depan, maka mungkin masa depan itu memang milik Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia. 8 Oktober hingga 14 Oktober 2025. Akan ada 2 pertandingan. 1 sejarah. Akankah ramalan Zidane menjadi nyata? Kami menantikan jawabannya di atas lapangan. Kalau kalian setuju dengan pernyataan Zidane, maka tulis setuju di kolom komentar serta jangan lupa like, share, dan subscribe. Kabar mengejutkan. Kembalinya Coach Indra Safri sebagai pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025. Kok bisa melatih lagi setelah gagal total di Piala Asia? Apa yang bikin Indra Safri rela kembali? Apa dia gak takut kalau gagal dan nama besarnya jadi taruhan? Nah, itu semua akan kita bahas di video kali ini. Stay tune sampai akhir ya. Oke, sebelum kita bahas keputusan terbarunya, yuk kita flashback dulu ke SEA Games 2023 di Kamboja. Coach Indra berhasil membawa timnas U22 Indonesia menjuarai SEA Games setelah puasa emas sejak tahun 1991. Itu artinya 32 TAHUNTANPAGELAR. Dan gak cuma menang, ya final lawan Thailand waktu itu sangat dramatis. Skor akhir 5-2 lewat babak perpanjangan waktu. Itu bukan cuma kemenangan, itu semacam film laga, lengkap dengan drama, tensi tinggi, dan euforia luar biasa. Coach Indra dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nama dia dilulukan dan kariernya dianggap sudah sempurna. Setelah itu dia sempat naik ke posisi penting di PSSI, jadi direktur teknik, posisi yang lebih strategis, gak terlalu di lapangan, tapi punya pengaruh besar. Dan banyak yang mengira itu adalah akhir dari bab pelatihannya di level timnas muda. Tapi ternyata cerita itu belum selesai. Tanggal 29 September 2025,
Bertempat di Menara Mandiri, Jakarta, PSSI menggelar konferensi pers besar-besaran. Hadir di sana Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Dan di tengah-tengah panggung, muncul sosok yang familiar. Indra Safri kembali ditunjuk sebagai pelatih timnas U22 untuk SEA Games 2025. Banyak yang kaget. Sebagian netizen bilang, loh bukannya udah hero? Ngapain balik lagi? Sebagian lagi antusias karena tahu hanya segelintir pelatih yang benar-benar ngerti karakter pemain muda Indonesia seperti Indra Safri. Dan tak lama setelah diumumkan, Coach Indra pun buka suara dalam pernyataannya. Coach Indra berbicara dengan tenang tapi mantap. Kalimat pertamanya langsung menohok, kenapa mau lagi? Kan memang pekerjaan saya pelatih. Iya kan? Lalu dilanjutkan, kalau saya mau nyaman, saya sudah hero 32 tahun medali emas. Sebenarnya stop di situ. Tapi karena ini tugas negara, saya siap. Luar biasa. Di usia 62 tahun saat banyak pelatih mungkin sudah menikmati karier sebagai konsultan atau analis, beliau malah memilih kembali terjun langsung ke lapangan. Dan ini bukan tanpa risiko. Kalau gagal bukan cuma tim yang disorot, tapi nama besar Coach Indra pun bisa kena imbas. Tapi beliau gak peduli soal itu. Karena yang beliau kejar bukan pujian, tapi pengabdian. Setelah resmi ditunjuk, Coach Indra langsung bergerak cepat. Beliau sudah mulai baca regulasi SEA Games 2025, menentukan jumlah pemain yang bisa dibawa, dan mulai menyusun kerangka tim. Kami akan diskusi dengan Kesekjenan PSSI untuk membentuk tim behind the team para asisten pelatih dan ofisial yang nanti akan membantu kami, katanya. Untuk komposisi pemain, beliau sudah punya gambaran awal. Pemain kelahiran 2003 hingga 2004 kita sudah lihat di AFF, AFC, dan kualifikasi. Jadi itu bisa jadi kerangka tim SEA Games nanti, jelasnya. Artinya tim ini kemungkinan besar akan diisi oleh pemain-pemain yang sudah pernah tampil di turnamen seperti Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Namun Indra juga menegaskan dia tidak menutup kemungkinan merekrut pemain baru, asalkan mereka paling cocok dan layak tampil. Indra Safri tahu tekanan kali ini lebih besar. Kenapa? Karena dia bukan lagi underdog. Di 2023, semua orang berharap tapi gak terlalu yakin. Sekarang, semua orang menuntut emas. Namun, beliau tidak gentar. Saya siap menerima konsekuensi apapun dengan hasil di SEA Games 2025 nanti, katanya tegas. Bahkan beliau menekankan bahwa ini adalah pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama bukan cuma oleh tim pelatih, tapi oleh federasi, pemain, dan juga dukungan publik. Kawan-kawan di dunia sepak bola, gak banyak yang seperti Coach Indra. Sudah pernah di puncak, tapi masih mau turun lagi ke medan perang. Semua demi satu hal, masa depan sepak bola Indonesia. Kita butuh lebih banyak orang yang kerja karena cinta. Dan Coach Indra adalah contoh nyata dari itu. Sekarang, tanggung jawab ada di tangan kita juga. Kita dukung, kita doakan, kita percaya. Karena SEA Games 2025 bukan sekadar ajang olahraga, tapi panggung untuk kembali membuktikan bahwa Garuda Muda belum selesai terbang tinggi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar menurut kalian apakah Coach Indra bisa bawa Indonesia juara lagi di SEA Games 2025. Gawat, timnas Indonesia sedang dibayangi krisis penjaga gawang. Di saat kita bersiap langkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, justru dua kiper utama kita Emil Audero dan Maarten Paes belum bisa dipastikan akan tampil. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa serius cedera mereka? Dan siapa yang bisa diandalkan kalau keduanya absen? Yuk kita bahas tuntas. Tapi jangan lupa ini serius.
Sejak Indonesia mulai merapat ke kancah sepak bola internasional secara lebih agresif, nama-nama pemain naturalisasi mulai jadi sorotan. Salah dua yang paling penting adalah Maarten Paes, jebolan FC Utrecht dan kini main di MLS bersama FC Dallas Emil Auderlo, kiper yang sempat berseragam Juventus dan kini di Cremonese, Italia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Maarten Paes tampil luar biasa. 8 kali ia menjaga gawang Garuda dan menunjukkan kualitas kelas dunia, tenang, refleks bagus, dan pintar membaca arah bola. Sementara itu, Emil Auderlo juga mulai dapat menit bermain di 2 laga terakhir ronde ketiga. Dan penampilannya sangat solid, bikin publik mulai yakin bahwa duet Auderlo Paes bisa jadi jaminan di bawah Mistar untuk tahun-tahun ke depan. Tapi sayangnya situasi berubah cepat. Tanggal 28 September 2025, kabar buruk datang dari Italia. Emil Auderlo mengalami cedera otot saat pemanasan sebelum laga Cremonese melawan Como di Liga Italia. Padahal namanya sudah masuk starting 11. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Auderlo mengalami kram otot saat pemanasan. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, tidak mau ambil risiko Auderlo langsung dicoret dari starting lineup. Ini jelas bikin khawatir. Pertama, karena belum ada info resmi soal seberapa parah cederanya. Kedua, karena pertandingan timnas Indonesia di ronde keempat hanya tinggal kurang dari 2 minggu lagi. Artinya, waktu pemulihan sangat mepet. Dan belum tentu Emil bisa pulih 100% saat Garuda menghadapi 2 lawan berat di grup B, Arab Saudi dan Irak. Lalu bagaimana dengan Maarten Paes? Sayangnya kabar dari Amerika Serikat juga belum terlalu menggembirakan. Maarten Paes sebenarnya sudah cedera hamstring sejak Juli 2025. Ia absen di beberapa laga penting FC Dallas dan juga tak bisa tampil di FIFA Matchday September bersama Indonesia. FC Dallas sempat umumkan bahwa Paes sudah kembali bergabung dengan skuad utama, dan publik mulai lega. Tapi saat laga FC Dallas melawan Portland Timbers, Paes tidak masuk daftar pemain. Artinya, meskipun dia sudah ikut latihan, kondisinya belum fit sepenuhnya. Ini jadi pertanyaan besar kalau Emil belum siap dan Maarten juga belum bisa tampil, siapa yang akan mengawal gawang Indonesia di laga super penting nanti? Inilah yang bikin kondisi timnas Indonesia saat ini jadi cukup genting. Karena gini, kiper bukan posisi sembarangan. Sekali salah, langsung gol. Sekali panik, bisa jadi petaka. Dan jika 2 kiper utama kita Auderlo dan Paes benar-benar tidak bisa tampil di ronde keempat nanti, maka Indonesia terpaksa harus menggantungkan harapan pada kiper dari kompetisi lokal. Satu nama yang kemungkinan besar jadi opsi utama adalah Hernando Ari, kiper muda andalan Persebaya Surabaya yang performanya cukup stabil di Liga 1. Selain Hernando, siapa lagi? Beberapa nama yang bisa jadi pelapis atau alternatif di skuad saat ini. Syahrul Trisna Persikabo berpengalaman, pernah tampil di timnas senior. Aditya Arya Bali United performa cukup konsisten musim ini. Muhammad Riyandi Barito Putra masih muda, tapi punya potensi dan pengalaman level internasional. Tapi tentu kualitas mereka belum bisa disandingkan langsung dengan Auderlo atau Paes. Tantangannya bukan cuma teknis, tapi juga mental bertanding di level internasional, apalagi menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak. Situasi ini seharusnya sudah jadi perhatian serius PSSI dan pelatih kepala timnas. Beberapa langkah yang bisa dan mungkin sudah dilakukan pantau perkembangan kondisi Auderlo Paes secara ketat. Siapkan pelapis dengan latihan intensif. Berikan jam terbang tambahan untuk kiper cadangan di laga uji coba sisa. Kita tentu berharap yang terbaik, tapi juga harus siapkan skenario terburuk. Dalam sepak bola, krisis bisa datang kapan saja. Tapi justru dari momen sulit seperti ini, karakter sejati sebuah tim terbentuk. Jika Emil Auderlo dan Maarten Paes benar-benar absen, bukan berarti kita langsung kalah sebelum bertanding. Mungkin inilah saatnya kiper-kiper lokal unjuk gigi. Mungkin ini saatnya Hernando Ari jadi pahlawan baru di bawah Mistar Garuda. Yang jelas kita harus tetap optimis, realistis, dan support penuh siapapun yang dipercaya tampil. Karena ini bukan soal siapa yang jaga gawang, tapi bagaimana kita menjaga mimpi Indonesia ke Piala Dunia tetap hidup.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kalau kalian suka konten seperti ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar siapa kiper yang paling pantas jaga gawang timnas kalau Audero dan Paes absen.